Ya baik, kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa jenis pertanyaan yang terkait dengan topik simple present ya, atau present simple. Nah, kita akan nanti mengerjakan beberapa model pertanyaan baik yang berupa pernyataan positif maupun negatif, pertanyaan biasa, yes no question atau WH question, atau bentuk-bentuk lain yang lebih kompleks ya. Baik, kita akan mencoba dari yang mudah terlebih dahulu. Baik, nah yang perlu menjadi catatan sekali lagi bahwa pada saat mengerjakan soal-soal simple present seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah subjeknya. Oke, jadi subjek kita harus perhatikan apakah subjek itu berupa subjek ketiga tunggal atau third singular pronoun yang berupa he atau she atau it, atau bukan. Apabila subjeknya berupa he atau she atau it, maka predikat atau kata kerjanya ditambahkan s atau es. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, sudah ketahuan di sana bahwa subjeknya adalah he, sehingga jawabannya adalah yang kedua. Oke. Soal yang kedua, they. Langsung bisa dipahami bahwa they bukan merupakan golongan third singular pronoun, berarti pakai yang pertama, tidak ada penambahan s atau es. Yang ketiga, he pasti speaks, he pasti studies, we tidak mungkin ditambahi s ya, jawabannya adalah we know it very well. Oke. She pasti jawabannya adalah thinks. I see you. Nah, subjeknya bukan I dalam hal ini, tapi you-nya. So, yang dekat dengan predikat atau kata kerjanya. Kata kerja yang dalam anak kalimat maksudnya. Kata kerja utamanya adalah see, tetapi you itu objek lengkap you titik-titik DCT itu objeknya. Sehingga you bla 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 DCT itu merupakan anak kalimat. Sehingga subjek dari anak kalimat itu adalah you dan predikatnya pasti like. Next, I work hard. It really, subjeknya adalah it really, benar-benar helps, ada s-nya. It sometimes penambahan s itu bukan penambahan seperti yang kita bahas bahwa kalau subjeknya it harus tambah s, bukan. Sometimes itu satu kata yang memang akhirannya s, yang artinya satu tersendiri, bukan kata kerja. Ya, kata kerjanya harus tambah s lagi. So, it sometimes, kadang-kadang, happens. Oke, seperti itu. Baik, ini sudah. Kita akan ke next test ya. Kita ke next test. My brother. Nah, ini agak lebih harus kita perhatikan. Kalau yang di level pertama tadi mudah, subjeknya langsung kelihatan apakah I, apakah you, apakah we, they, atau he atau she. Nah, di dalam bentuk soal yang seperti ini kita harus mencari tahu kata gantinya atau pronounnya. My brother itu bukan my-nya, tetapi brother-nya. So, brother-nya diperhatikan apakah ada penambahan atau ciri-ciri jamak atau tidak. Contoh, brother kalau ada jamaknya dikasih s. Nah, kalau brother-nya tidak ada s-nya, berarti kata gantinya adalah he. Nah, karena he maka goes. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Berikutnya, this flat. Nah, ini sudah satu frasa ini itu sudah menjelaskan bahwa ini benda tunggal. Satu, this itu penanda ini satu. Ya, jelas satu. Flat tanpa ada penambahan s-nya berarti juga menunjukkan bahwa benda ini adalah satu. Flat itu jangan diartikan rata, flat TV begitu, bukan TV yang datar. Flat dalam konteks ini artinya adalah kata benda, subjek harus kata benda, dan this itu harus diikuti oleh kata benda, dan flat ini dalam konteks kata benda artinya adalah apartemen. So this flat, karena kata gantinya ini kalau satu benda satu, maka kata gantinya adalah it. Nah, kalau it maka dikasih s. Oke, lanjut. Our teacher sama dengan yang tadi, bukan our-nya tapi teacher-nya harus perhatikan apakah ada penanda jamak atau tidak. Kalau jamak tidak ada s-nya nanti di kata kerja. Kalau tunggal
seperti ini, maka ada penambahan kata kerja, penambahan s di dalam kata kerja. So jawabannya adalah knows. Lanjut. Your friend always. Yang jadi masalah adalah friendnya tidak ada penambahan s penunjuk jamak. Jadi kalau s ada setelah kata benda artinya jamak. Tapi kalau s ada setelah kata kerja, maka penanda bahwa subjeknya adalah he, she, atau it, dan penanda bahwa dia simple present. Okay, so your friend says. The tickets, nah ini dia. Tiket sudah ada penambahan s-nya berarti jamak dalam konteks subjek yang berupa kata benda. Nah, karena jamak, maka kata gantinya adalah they. Nah, karena they, maka cause-nya tidak ada s-nya. Oke, next. This program. Sama dengan yang tadi, this adalah penunjuk tunggal. Programnya juga tunggal karena tidak ada s-nya, berarti benda ini adalah subjeknya tunggal. Karena tunggal kata gantinya adalah it. Kalau it, maka it works. Next. My friends. Nah, ini juga bukan my-nya tapi friends. Friends-nya jamak, karena jamak maka kata gantinya adalah they. Karena they, maka like-nya tidak ada penambahan s-nya. Lanjut. The news. Ini yang kita harus hati-hati. Walaupun tadi kita sudah membahas kalau subjek itu ada penambahan s, itu penanda jamak, tapi tidak semua kata yang berakhiran s itu jamak. Contoh kata news. News itu walaupun ada s-nya bukan berarti dia jamak dari kata benda new, karena tidak ada kata benda new. Jadi news itu sudah satu kata tunggal. Jadi walaupun akhirannya s, dia bukan jamak dari kata benda new. Sehingga kata ganti dari the news adalah it. Nah, karena it maka seems. Ini yang harus dihati-hati. Next, the lesson. Lesson tidak ada penambahan s, tunggal. The lesson looks interesting. Nah, pertanyaan terakhir. My friend, sama dengan tadi sudah. Nah, ini dia. Kalau kata gantinya he atau she, maka kata gantinya ditambahi s atau es. Khusus untuk have tidak menjadi haves begitu, tetapi menjadi has. Baik, sudah selesai untuk 10 soal yang levelnya medium. Kita lanjut ya. Oke, next test. Ini dia. Ini untuk kalimat negatif yang mudah. He, kalau he jelas doesn't. Ya, jadi berlaku penambahan s itu di dalam simple present tidak hanya ada pada kalimat positif atau statement, tetapi juga ada pada kalimat negatif maupun pertanyaan. Tetapi penambahan s-nya di dalam kalimat negatif maupun kalimat pertanyaan itu tidak ada setelah kata kerja, tetapi ada setelah kata kerja bantu, ya, atau auxiliary verb. Nah, auxiliary verb di dalam simple present adalah do. Nah, karena subjeknya misalnya he atau she atau it, maka do tadi ditambahi s atau es. Dalam hal ini, kalau akhirnya o, itu ditambahi es. Kita lanjut ya. 2. It doesn't interest him. Lanjut. I don't know what to say. She doesn't have any brothers or sisters. Next. She doesn't tell him all the truth. Next. She doesn't believe him. Next. I don't want to do it again. Next. It doesn't help us. They don't understand you. Terakhir, you don't know all the information. Oke, seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Kita lanjut ke next test, agak lebih sulit. His wife ya, bukan his-nya tetapi wife-nya. Kalau wife itu kata gantinya bukan he, pasti jawabannya adalah she. Ya, predikatif. Maaf, subjeknya adalah kata gantinya she, karena she doesn't. His results-nya ada s-nya, jamak, bukan his-nya saja, tapi results-nya, karena results itu they, maka they don't look very good. My friend doesn't remember it.
This thing, this tunggal, ini satu, thing benda satu, tidak ada penambahan s-nya, berarti doesn't. Next, his teacher doesn't know what to do. Ya, karena his teacher itu itu kata gantinya kalau tidak he ya she, karena he atau she maka doesn't. Berikutnya most students itu kebanyakan, banyak itu sudah banyak ya, students pasti ditambah s, sehingga karena kebanyakan siswa berarti they, so they don't learn English effectively. Next, this situasi ini, jadi ini tadi sudah berulang kali kita bahas. This itu satu, situation tidak ada penambahan s-nya juga satu, kata gantinya berarti it kalau it doesn't. Lanjut, his lessons bukan ini bukan his-nya ya, tetapi lessons-nya, karena lessons sudah ada penambahan s berarti jamak, pelajarannya banyak, berarti kata gantinya adalah they kalau they don't start on time. 9. These itu adalah berbeda dengan yang this yang this tadi. Yang this ini adalah ini tetapi penanda jamak, sehingga kalau this-nya jamak, things-nya pasti juga jamak, ada penambahan s-nya. Nah karena ini benda jamak mereka begitu, maka kata gantinya adalah they. Kalau they don't seem important, nah, itu pakai don't. Terakhir, this news. Nah ini dia. Jadi kalau kalian misalnya bingung, sekali lagi misalnya ada soal langsung seperti ini, tidak the news begitu, this itu sudah membantu kita untuk memahami bahwa benda ini benda tunggal. Jadi this itu satu, ini satu, news itu juga benda tunggal. Walaupun ada akhiran s ya, jadi jangan terkecoh ya. So news itu artinya berita, sekali lagi bukan jamak dari new. Baik, karena ini satu, maka kata gantinya adalah it, maka it doesn't seem unusual. Baik, correct. Nah, baik, mudah sekali ya. Nah sekarang ke pertanyaan yang mudah ya, pertanyaan yes no question yang mudah. Kita mulai dari yang kalimat pertama. Karena subjeknya adalah you, maka pertanyaannya pasti do. Do you understand me? Next, pertanyaan lagi, apakah ya? Kalau do di depan atau does di depan, berarti artinya apakah. Nanti kita akan bahas lebih detail di beberapa jenis tense yang lain, bahwa apakah itu dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali variasi. Nah, dalam konteks simple present, apakah itu ada nih ada dua kata ini ya, satu pakai do, satunya pakai does, tergantung kepada subjek yang mengikutinya. Kita lanjut yang ke soal yang kedua. Kira-kira pakai do atau pakai does kalau I? Ya betul pakai do. Do I show good results? Next, karena it berarti does. Does it sometimes happen? Apakah kadang-kadang terjadi? Next, does it really work? Ya, oke. Does she? Ya, karena she. You pasti pakai do. Do you live here? Next, karena we maka pasti do. Do we learn English effectively? Next, karena he pasti does. Does she support you? Apakah dia mendukung kamu atau kalian? Next, she pasti does. Jadi does she usually buy? Oke, next, terakhir, you pasti do. Do you agree with me? Baik, 10 of 10. Next test. Is success motivate you? Apakah keberhasilannya memotivasi kamu? Keberhasilannya, sukses itu kata gantinya adalah it, sehingga does. Next, apakah your business partner usaha kamu work very professionally? So business partner itu, your business partner itu kata utamanya adalah partner. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di partnernya. Kalau partnernya itu tunggal berarti kata gantinya he atau she. Tidak usah dipikirkan your-nya, tidak usah dipikirkan bisnisnya, yang penting partnernya. Sehingga kata kerja bantu yang dipakai untuk sebagai kata tanya adalah does. Next, these projects itu s jamak, this-nya jamak, berarti they. Kalau they do.
gitu. Apakah proyek-proyek ini menghasilkan uang? Oke, next. Your teacher. Nah, teachernya yang jadi masalah, bukan your-nya, tapi teachernya. Kalau teacher kata gantinya adalah he atau she, maka pertanyaannya pakai does. Apakah your teacher give you too much homework? Apakah gurumu memberikan kamu terlalu banyak pekerjaan rumah? Next. Your father. Father-nya yang jadi masalah. So, pakai does karena kata gantinya adalah he. Next. Your friends. Friends-nya yang harus diperhatikan. Friends, they. Kalau they, do they atau does they? Do they. Lanjut. All people. All sudah banyak. Semua itu pasti banyak. Diikuti oleh benda jamak. Loh kok tidak ada S-nya? Nah, kebetulan people itu adalah bentuk jamak dari person. Jadi person bentuk jamaknya bukan persons tapi people dalam konteks ini. So, karena people itu they, maka do all people like it. Next. Your parents. Parents-nya. Parents itu they. So, do they atau do your parents also think so? Next. This thing. This satu, thing benda satu, tidak ada S-nya. So, does. Terakhir, these words, this-nya jamak, words-nya jamak. Karena jamak, maka kata ganti atau pronoun-nya adalah they. So, they, do they inspire you? Apakah kata-kata ini menginspirasi kalian? Oke, selesai? Ya, baik. Ini bentuk soal yang special question, ya, yang mudah. Ada beberapa jenis pertanyaan yang menggunakan WH question. Itu yang menanyakan subjek. Jadi kalau yang menanyakan subjek, jadi berarti subjeknya tidak diketahui, maka dianggap nanti jawabannya itu adalah he atau she atau it subjeknya, sehingga tidak perlu penggunaan do atau does, jadi langsung ditambahi s untuk jawabannya. Jadi contoh seperti ini. What bla 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 so interesting? Apa yang begitu menarik? Jadi kan kita menanyakan apanya, bendanya nggak tahu kita. Apakah I, apakah you, apakah we, atau nah kan dalam konteks seperti ini, maka langsung saja dianggap subjeknya adalah he atau she atau it, sehingga langsung kata kerja saja, tidak perlu ada do atau does. Kenapa langsung do atau does-nya tidak ada? Karena tidak ada subjek. Jadi subjeknya tidak ketahui, sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah what seems so interesting. Jadi dianggap jawabannya adalah it, bukan they, gitu. Bukan juga I atau you. Oke? Jadi jawabannya dianggap he atau she atau it. Lanjut. Who bla 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 you? Siapa yang, ini pilihan kata kerjanya adalah membantu. Siapa yang membantu kalian? Berarti siapa yang membantu, subjek yang melakukan perbuatan membantu itu tidak diketahui, sehingga tidak perlu ada penambahan das dalam pertanyaannya, jadi langsung kata kerjanya. Lanjut. How many times a week? Berapa kali seminggu? Berapa kali seminggu he go swimming? Berapa kali seminggu dia pergi berenang? Subjeknya adalah he. Jadi kalau sudah ada he, maka gampang saja, tinggal tambahkan does. What channels? Channel apa? Channel TV biasanya kalau channel itu, atau channel YouTube. Channel apa? You. Nah, ada subjeknya you. Kalau you pakai do. Lanjut. When it, ada it-nya, berarti when does it start? Where does she live? Karena ada she-nya. Lanjut. Who bla 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 you know? Siapa yang kamu ketahui? Nah, ini agak beda dengan yang tadi ya. Kalau untuk yang who langsung misalnya helps you begitu, maka tidak ada subjeknya. Kalau ini ada subjeknya. Subjeknya adalah you. Kamu tahu siapa. Nah, siapa ini menanyakan, bukan subjek tapi menanyakan objek. Jadi kalau sudah ada you-nya, gampang saja kita pakai, bukan pakai does. Kenapa? Sekali kok nggak pakai does, karena ini you-nya sudah ada, subjeknya sudah ada. Nah, who itu bukan menanyakan subjek, tetapi menanyakan objek. Lanjut. How much, ada it-nya, does it cost? How often she, ada she maka does. How bla 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 you find, karena ada you maka do. How do you find this idea? Bagaimana kamu menemukan ide ini? Oke, kita lanjut.
Next test ya. How blah blah your teacher explain it. Bagaimana gurumu menjelaskannya. Ada gurumu, karena gurumu itu he atau she, maka how does. Lanjut. Where your brother itu he, berarti where does your brother work. What time the lessonsnya berarti kan ada penambahan s, berarti they, berarti what time do the lessons finish. Who bla 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 it. Nah, ini tidak ada subjeknya. Jadi kalau tidak ada subjeknya, kita tidak perlu menggunakan do atau does. Jadi langsung kata kerja pakai s. Jawabannya adalah recommends. Siapa yang merekomendasikannya? Lanjut. What bla 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 so strange. Apa yang begitu aneh. Nah, ini juga begitu, tidak ada subjeknya. Jadi ini menanyakan subjek, tapi subjek benda. Apa yang begitu aneh? Kira-kira apa? Nah, tidak ada subjeknya. Nah, karena tidak ada subjek, maka dianggap jawabannya adalah it. Tidak pakai looks. What kind of advice? Jenis nasihat apa? Ada subjeknya his colleagues. Colleagues itu teman-teman, kolega. Maka they do. Lanjut. How often? This thing. Benda ini, satu. Does. How far your parents itu orang tua kalian, dua orang tua, they. So kalau they pakai do. Where your girlfriend, karena your girlfriend maka does. Where does your girlfriend come from? Dari mana asal pacar Anda? Lanjut. Why his result itu it, maka why does his result seem so bad? Oke, kelihatan begitu jelek, kenapa? Oke, next test ya. This knowledge. Nah, ini dalam konteks to be statement ini, atau lebih simpelnya kita menggunakan istilah kalimat nominal ya. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya bukan berupa kata kerja, tapi berupa kata keterangan, kata sifat ya, atau kata benda pelengkap. Ya, maka kita menggunakan to be sebagai pengganti kata kerja bentuk pertama dalam simple present. Nah, dalam konteks ini sama ya, this knowledge. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kata ganti dari subjeknya. Kalau sudah ketahuan subjeknya berupa kata ganti, tidak perlu masalah. Tetapi apabila bukan berupa kata ganti, ada yang berupa nama, ada yang berupa kata-kata yang masih bisa digantikan oleh pronoun, maka kita harus mengetahui ya. Kalau I, to be-nya I am, you, we, they, to be-nya adalah are, he, she, it, to be-nya adalah is. Nah, dalam konteks ini kita mulai dari yang pertama ya. This knowledge it. Nah, karena it is. You. Nah, ini ada masalah di dalam soal nomor kedua ini. Ini ada enggak yang betul di antara ini? You kok am kok is? Ya, ini kayaknya ada permasalahan di soal yang ini ya. Jadi yang so talented, yang betul sebenarnya adalah you are. Tetapi dalam konteks ini tidak ada yang benar ya. Mungkin ada kesalahannya ini ya. Ini dua-duanya juga salahnya. Itu ngomong, oh sorry, ada satu soal yang di bawah, maaf ya. Nah, ini dia, so jawabannya adalah you are, bukan you am, you is. Oke, yang betul adalah you are. Oke, tidak apa, kita lanjut. Oke, berarti kita akan cek bawahnya lagi ya. Kalau ada soal yang jawabannya itu salah-salah, maka mungkin kemungkinan ada di soal pilihan jawaban yang tersembunyi. Kayak seperti ini. It is. Next. They say money is power. Okay. Next. She is very beautiful. Next. He is a student. Next. The news. Nah, ingat, the news itu it, maka the news is surprising. I am so happy. We, nah ini tidak ada. We am nggak mungkin, we is nggak mungkin. Jawabannya adalah are. We are. Next, terakhir. They am nggak mungkin, they is nggak mungkin, they are. Baik. Ya, ada satu yang salah tadi karena tidak mengetahui ada soal yang tersembunyi. Baik, next. The news is really bad. Some people say money is only paper. The lesson is really boring. Your lessons
are. The computer is. This knowledge is more than enough. Your results are. The weather is. This progress is. The shoes. Nah ini dia. Shoes itu benda jamak. Benda tunggalnya adalah shoe. Ya, karena jamak kiri kanan ya, sepatu itu kiri kanan, sepasang maksudnya. Jadi dua. Berarti they are. Baik. Ya, berikutnya ini kita ke bagian present simple to be negative yang mudah ya. It isn't interesting. Oke, lanjut. It isn't rainy. Tidak hujan. She isn't. She isn't. We aren't. Ya, jawabannya adalah aren't together. Kita tidak bersama. He isn't at work. You aren't right. Kamu tidak benar. He isn't a businessman. I'm not happy. She isn't in the office. I am not tired at all. Oke, kita lanjut ke tes berikutnya agak sulit ya. These exams as this-nya jama, exams-nya jama, berarti they aren't so difficult. These exams aren't so difficult. Tidak mudah ini soal-soalnya. Berikutnya the scissors itu they ya. They aren't on the desk. The pair of scissors. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau scissors itu they, tapi kalau this pair of scissors bukan scissorsnya, tetapi this pair-nya. Pair. Jadi depannya ini yang diperhatikan kalau ada of, maka kata utamanya bukan yang setelah of, tetapi kata utamanya adalah yang sebelum of atau yang di depan of. So, kata utamanya bukan scissors, bukan they kata gantinya, melainkan this pair. This pair, this tunggal, ini satu, pair juga tidak ada s-nya. So, kata gantinya adalah it, maka isn't. This pair of scissors isn't in the kitchen. Ya, diperhatikan ya. Berikutnya his partners. Partners they aren't reliable enough. This joke isn't funny. Guyonannya nggak lucu. Terus gimana kalau guyon nggak lucu? This thing satu, this satu, thing satu, tunggal, it isn't. This knowledge it, pengetahuannya isn't enough. Next, my friend and I, ganti kata gantinya adalah we, temanku dan aku itu kami. We aren't in the park, aren't. Okay, next. The news tunggal, jadi walaupun ada s-nya bukan benda jamak. Okay, sama dengan proper names atau benda nama-nama, misalnya namanya Lilis misalnya. So Lilis itu bukan jamak, jadi tunggal. Sama dengan ini, news itu juga bentuk tunggal. The news isn't so good. Tidak bagus, tidak begitu bagus. Money isn't everything. Oke, baik. Ini dia sudah 10 out of 10. Next test sekarang langsung ke bagian 13, yaitu pertanyaan yes no question yang mudah. Are you here for the test time? Are you here for the first time? Okay, sorry. Are you? Next. You lagi. Are you satisfied? Next. He berarti is he a famous singer? Apakah dia penyanyi yang terkenal? Is he an English teacher? Apakah dia guru bahasa Inggris? We, karena we maka are. Apakah kita, are we in the right place? Kita ada di tempat yang benar. Next. Is it cold outside? Apakah cold, dingin, outside? Is it cold outside? Is it cold outside? It. They busy. They are. Are they? Apakah mereka sibuk ya? Berikutnya, is he a successful businessman? Is he? Next. Is it a good idea? Apakah itu bagus? Terakhir, I.
Am I a hard working student? Oke, sudah selesai. Berikutnya ke bagian 14. This detail so important. Ini pertanyaan yang agak lebih sulit ya. This detail, this satu, detail satu, is this, karena it kata gantinya. Next, is the bag itu it, maka is it. Is the bag heavy? Apakah berat tasnya? This knowledge itu it, maka is. These lessons itu they, maka are. Next, his behavior itu it, maka is. Your parents, they, maka are they. The news surprising, the news is, ya, karena kata gantinya adalah it. Berikutnya, these changes, perubahan ini perlu. Are these changes necessary? Apakah perubahan ini perlu, penting? This chance really amazing, kesempatan ini, apakah kesempatan ini is? Ya. Terakhir, the hotel is, karena hotel kata gantinya adalah it. Baik, kita lanjut ke special question ya, soal-soal yang special yang pakai how, pakai what, pakai WH question. How often, ada you, how often are you there? Seberapa sering kamu di sana? Where this place, tempat ini, berarti it. Where is this place? Di mana tempat ini? Why is he so sad? Who is there? Ini menanyakan siapa karena tidak tahu subjeknya. Sekali lagi, kalau menanyakan subjek itu belum tahu siapa subjeknya, maka dianggap subjek dari jawabannya adalah he atau she atau it. Nah, karena he atau she atau it, maka kita menggunakan to be, is. Ini semua yang kita bahas terakhir ini tidak ada kata kerjanya, jadi semuanya adalah kalimat nominal ya. Oke. Oh maaf, tadi belum dijawab. Who is there? Kita lanjut ke nomor 5. What is it in English? Apa ini dalam bahasa Inggris? How is she? Apa kabarnya? What color is it? When you, berarti pakai are. When are you free? Kapan kamu bebas atau tidak sibuk? Ya, kosong. Nah, karena kosong atau tidak sibuk itu kata sifat, maka sebelumnya harus ada to be-nya. Tidak membutuhkan kata kerja. Next, how old is he? Okay. Terakhir, what kind of people? Ada they, berarti are they. Okay. Next, ini agak sulit. Why is this over interesting? Is karena this over-nya it. Where is justice in the world? Di mana keadilan di dunia itu? How much these trousers celana panjang ini bentuknya jamak, pasti sepasang kiri dan kanan, sehingga pasti jamak. Nah, karena jamak kata gantinya adalah they, kalau they itu to be-nya adalah are. What kind of person is your colleague? Colleague itu satu, maka is. Why this computer so expensive? What easy for you? Apa yang mudah? Karena ini tidak ada subjeknya, maka dianggap jawabannya adalah it. Sehingga what is easy for you? Apa yang mudah bagimu? Berikutnya, how is your business? Your business itu it, how is. When is your boss? Ya, karena your boss itu he atau she. Berikutnya, how much this pair of trousers? This pair-nya ini jadi masalah ya. How much is this pair of trousers? Walaupun trousers-nya itu jamak, tetapi tadi kita ulangi lagi penjelasannya bahwa kalau ada frasa kata benda yang dipisah oleh of, maka sebelum of kata benda, setelah of kata benda. Tetapi kata benda utamanya bukan yang setelah of, melainkan yang sebelum of. Jadi kalau kepingin mencari kata gantinya, maka jangan cari kata ganti kata benda yang setelah of, tapi cari kata ganti yang sebelum of. Lanjut. Where, nah ini kan your friends, teman-temanmu dari mana? Your friends itu they itu they are. Where are your friends from?